Halo teman-teman, selamat datang kembali di dalam channel Sudut Sipil, channel yang membahas tentang serba-serbi ilmu teknik sipil dan konstruksi lainnya. Oke teman-teman, tentang menghitung RAB, banyak pertanyaan, susah nggak sih Bang menghitung RAB, terutama untuk bangun rumah. Saya menghitung RAB nih, kebetulan saya bukan dari teknik sipil atau arsitektur atau teknik bangunan. Oke, kita menjawab sekilas saja kepada teman-teman sekalian bahwasanya untuk menghitung suatu RAB bangunan itu gampang. Tetapi tergantung dengan kualifikasi daripada bangunan yang akan kita hitung. Jika hanya yang kita hitung RAB untuk bangunan sederhana seperti rumah tipe 36 atau 45, itu kategorinya sangat gampang sebenarnya. Bukan karena kita dasar dari orang teknik sipil mengatakan seperti itu gampang, tetapi memang faktanya untuk yang non-teknik sipil pun sangat gampang dalam memahami, mempelajari, dan menghitung RAB tersebut. Jadi, sekarang kita bahas fungsi dasar dulu dari RAB itu untuk apa sih? Ya kan? RAB itu adalah menyangkut dengan biaya. Oke? Nah, di dalam biaya itu terdapat indeks yang menyangkut tentang produktivitas dalam suatu pekerjaan. Terutama produktivitas si tukang ataupun si pekerja atau si mandor. Selanjutnya adalah produktivitas atau kebutuhan material yang dibutuhkan. Nah, fungsi dasar daripada RAB itu adalah sebagai planning budget dan juga controlling. Oke? Planning budget dan juga controlling. Planning budget artinya adalah memperkirakan, menghitung, bukan memperkirakan, menghitung secara otentik berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun bangunan itu. Sekali lagi, berapa biaya yang dibutuhkan yang ideal untuk membangun bangunan tersebut. Oke? Nah, selanjutnya ketika kita sudah mempunyai biaya yang ideal untuk pembangunan baik rumah ataupun bangunan lainnya, maka itu menjadi parameter kita untuk melakukan controlling pada saat pelaksanaan atau eksekusi pembangunan tersebut. Jadi tidak ada lagi yang namanya ini nggak cukup, ini kelebihan dan sebagainya. Kenapa? Karena kita sudah mempunyai parameter, sudah mempunyai tolak ukur. Itu adalah RAB kita. Jadi fungsi daripada RAB bangunan itu pada suatu bangunan konstruksi untuk pembangunan itu sangat fundamental sebagai dasar wadah untuk perhitungan biayanya. Jadi analoginya begini, contohnya. Misalnya kita mau bangun rumah, katakanlah tipe sederhana, tipe 36. Tanpa ada RAB, tanpa ada perencanaan, tanpa ada perhitungan dasar terhadap biaya, maka mutlak kita memberikan porsi penuh kepada si tukang atau si mandor. Tolong bangun biaya. Jadi si tukang dan si mandor ini pun mengeluarkan atau meminta bahan dan material serta upah tanpa ada dasar daripada patokan kita. Contoh misalnya dalam pembangunan rumah tipe sederhana tipe 36 itu menghabiskan biaya secara planning yang sudah kita hitung RAB bangunan-bangunan yang lama itu adalah 80 juta per satu unit, itu upah dan bahan. Artinya upah lengkap dengan material. Nah, ketika tidak ada RAB sama kita, tidak ada patokan, tidak ada tolak ukur di kita, maka bisa jadi pembangunan rumah yang sebenarnya adalah 80 juta itu bisa jadi menghabiskan 100 juta. Kenapa? Karena kita tidak punya tolak ukur. Contoh misalnya pada saat pembangunan item pekerjaan plasteran dinding. Itu sudah kita perhitungkan secara RAB dan produktivitas material dan upah adalah menghabiskan contoh misalnya 20 sak semen. Ketika tidak ada indeks, tidak ada parameter itu, maka di lapangan bisa menghabiskan 20 hingga 30 sak. Begitu. Artinya apa? Ada over cost, ada over material di situ. Kalau sudah over material, maka sudah pasti over daripada upah. Oke? Nah, teman-teman sekalian, jadi RAB ini sangat penting. Yang sudah ada di channel Sudut Sipil adalah RAB tentang perhitungan gedung. Nah, saya akan membuat cara belajar atau kursus online gratis tentang menghitung RAB khusus untuk bangunan sederhana. Kita mulai dari rumah tipe 36. Jadi biar orang awam pun secara cepat untuk memahaminya. Dan ini gratis.
Oke, sekali lagi, menghitung RAB itu katanya susah bang. Tidak, RAB itu hanya volume dikali nilai harga sama dengan jumlah harga, dan itu adalah RAB. Oke, volume dikali nilai harga. Nilai harganya dari mana? Berdasarkan rujukan kita AHSP SNI yang menjadi pedoman untuk perhitungan RAB. Oke, nah volumenya dari mana? Dari perhitungan volume dan menggunakan rumus-rumus sederhana dari SD kita. Contoh, rumus panjang kali lebar kali tinggi, rumus panjang kali lebar untuk luas, rumus segitiga, rumus lingkaran dan sebagainya. Dan itu semua rumus dasar matematik, gampang sekali untuk dipahami. Oke, jadi tidak ada kualifikasi untuk sederhana itu susah menghitung RAB. Tidak ada. Jadi baik yang sudah mahir dan yang belum bisa simak untuk perhitungan kursus online tentang RAB bangunan sederhana rumah tipe 36. Kita mulai upload minggu depan. Oke teman-teman, yang mau download HSP file Excel gratisnya bisa download, ada link di deskripsi video. Itu gratis. Itu sebagai acuan untuk HSP kita menghitung RAB. Oke teman-teman, jadi menghitung RAB itu gampang. Oke, semoga ini bermanfaat dan